Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala PPSDM Regional Yogyakarta, Bapak Dr. Insinyur Suroyo MSI. Yang saya hormati selaku penguji saya Bapak M. Fachul Arifin SHMM, dan selaku ibu pembimbing saya Ibu Dr. Muji Estiningse SHM. Di sini saya Indah Dwi Oktasari, SIP kelas D2 nomor absen 13 akan mempresentasikan hasil capaian aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Partisipasi Pemerintah Desa dalam Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa melalui pembuatan video tutorial aplikasi Pak Bejo, yaitu aplikasi pelaporan kinerja Bankeudes Jateng Online di Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pertama-tama dimulai dari latar belakang dari aktualisasi saya, yaitu pada pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menjelaskan bahwa pembangunan daerah merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Guna mencapai kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan adanya pembangunan daerah tersebut. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada daerah agar dapat mengelola daerahnya secara optimal guna memajukan daerahnya. Sesuai dengan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mendorong terwujudnya percepatan pembangunan daerah, maka diperlukan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan antara provinsi, kabupaten, kecamatan, dan pemerintah desa. Maka dari itu, pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah memandang perlu memberikan stimulan bantuan keuangan kepada pemerintah desa melalui APBD daerah sebagai dukungan daerah kepada pemerintah desa dalam rangka percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa, dalam hal ini, Biro Administrasi Pembangunan Daerah memiliki tugas dan fungsi sebagai pelaksana monitoring evaluasi dan pelaporan. Maka dari itu, Biro Administrasi Pembangunan Daerah menciptakan aplikasi Pak Bejo yang berguna untuk mengoptimalkan pengendalian bantuan keuangan secara efisien dan efektif. Namun, dalam pelaksanaannya, di tahun 2019, ternyata hingga bulan Februari 2020 masih baru sekitar 30% desa dari 7.809 desa di Jawa Tengah yang sudah melaporkan pelaporan bantuan keuangan kepada desa. Hal ini dikarenakan masih banyak pemerintah desa yang tidak mengetahui dan memahami cara penggunaan aplikasi Pak Bejo. Hal tersebut berarti partisipasi pemerintah desa dalam pelaporan melalui aplikasi Pak Bejo masih kurang. Maka dari itu, penulis membuat inovasi pembuatan video tutorial aplikasi Pak Bejo, yang diharapkan dengan adanya video tutorial tersebut, pemerintah desa dapat lebih mudah dalam memahami cara penggunaan aplikasi Pak Bejo. Dalam pelaksanaan habituasi dan aktualisasi, terdapat 7 tahapan kegiatan yang penulis lakukan. Untuk tahap kegiatan pertama, yaitu melakukan koordinasi tindak lanjut rancangan aktualisasi. Untuk kegiatan pertama ini, pertama-tama penulis melakukan koordinasi kepada mentor terkait ide dan gagasan yang penulis mukakan di aktualisasi. Kemudian, output dari tahapan kegiatan satu ini, penulis mendapatkan informasi dan persetujuan untuk mengadakan kegiatan serta mendapat masukan dan arahan dari mentor. Dan manfaat dari adanya kegiatan pertama ini yaitu timbulnya penyamaan persepsi dan kesepakatan dari pihak penulis selaku peserta latsar CPNS dengan pihak Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk selanjutnya. Selanjutnya, untuk tahap kegiatan kedua, yaitu penulis melakukan penyusunan rekapan hasil monitoring dan evaluasi terkait pelaporan bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Penulis melakukan rekapan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan langsung ke lapangan ke beberapa kabupaten di Jawa Tengah pada bulan Januari dan Februari sebelum adanya COVID-19.
Adapun output dari pelaksanaan perekapan, monitoring, dan evaluasi ini yaitu dapat mengetahui tingkat partisipasi pemerintah desa sehingga dapat mematangkan arah dan perencanaan dalam pembuatan video tutorial yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemerintah desa dalam pembangunan desa. Adapun manfaat dari penyusunan rekapan hasil monitoring dan evaluasi ini yaitu sebagai data pendukung dan alasan konkret diperlukannya pembuatan video tutorial dalam rangka peningkatan partisipasi pemerintah desa dalam pelaporan bantuan keuangan kepada pemerintah desa melalui aplikasi Pak Bejo. Di sini dapat kita lihat bahwa hasil monitoring dan evaluasi dari identifikasi pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa yaitu bahwa baru 1.638 desa yang sudah melaporkan laporan pertanggungjawaban dan masih sekitar 5.169 desa yang belum melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah provinsi. Selanjutnya, untuk tahap kegiatan ketiga, penulis membuat desain atau konsep video. Untuk langkah yang pertama, penulis membuat rancangan desain atau konsep video tutorial. Kemudian langkah kedua, penulis melakukan konsultasi dan meminta persetujuan kepada mentor dan ASN pengampu aplikasi Pak Bejo terkait dengan desain atau konsep video. Untuk output dari kegiatan ini yaitu terbuatnya desain atau konsep video tutorial yang berisi tentang langkah-langkah dan urut-urutan video tutorial yang akan dibuat nantinya. Untuk manfaat dari kegiatan 3 ini yaitu membuat rencana aksi yang akan dilakukan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan partisipasi pemerintah desa dalam pelaporan bantuan keuangan kepada pemerintah desa melalui aplikasi Pak Bejo. Kemudian untuk tahap kegiatan keempat yaitu pembuatan video tutorial penggunaan aplikasi Pak Bejo. Untuk tahap kegiatan ini, penulis mengidentifikasi proses output yang akan dihasilkan dan melaksanaan koordinasi dengan atasan terkait tampilan data video tutorial penggunaan aplikasi Pak Bejo. Adapun output dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pembuatan video tutorial. Dan manfaat dari kegiatan keempat ini yaitu sebagai rencana aksi yang akan dilakukan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan partisipasi pemerintah desa dalam pelaporan bantuan keuangan kepada pemerintah desa melalui aplikasi Pak Bejo. Selanjutnya untuk kegiatan kelima yaitu penulis melakukan uji coba video tutorial penggunaan aplikasi Pak Bejo. Uji coba ini dilakukan yaitu dengan sosialisasi ke internal bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah dan sosialisasi dengan ASN pengampu aplikasi Pak Bejo. Dan output yang dihasilkan yaitu terlaksananya uji coba, di mana di dalam uji coba kita dapat mengetahui masukan dan arahan dari ASN dan rekan kerja terkait video tutorial yang penulis buat sebelum akan disosialisasikan kepada pemerintah desa. Adapun manfaat dari kegiatan 5 ini yaitu untuk menyiapkan dan memastikan secara matang bahwa video tutorial telah layak untuk disampaikan kepada pemerintah desa sehingga rencana aksi yang akan dilakukan dalam meningkatkan partisipasi pemerintah desa dalam pelaporan bantuan keuangan melalui aplikasi Pak Bejo dapat dilaksanakan secara maksimal. Untuk tahap kegiatan ke-6 yaitu penulis melakukan sosialisasi video tutorial penggunaan aplikasi Pak Bejo. Sosialisasi dilakukan melalui media sosial yaitu WhatsApp dan video feedback dari pemerintah desa. Untuk kegiatan sosialisasi ini bermanfaat sebagai langkah utama rencana aksi yang berguna untuk
meningkatkan pemahaman pemerintah desa sehingga akan menghasilkan peningkatan partisipasi pemerintah desa dalam pelaporan bantuan keuangan secara optimal. Berikut bukti sosialisasi video tutorial penggunaan aplikasi Pak Bejo yang penulis lakukan. Sosialisasi pertama dilakukan melalui pemerintah kabupaten yang sesuai dengan pasal 16 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah nomor 6 tahun 2020 yang menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten dan kecamatan memfasilitasi serta berperan aktif melakukan pembinaan terhadap kegiatan bantuan keuangan kepada pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya. Penulis juga menampilkan beberapa feedback dari pemerintah desa terkait video tutorial penggunaan aplikasi Pak Bejo. Saya Bapak Woto selaku pemerintah desa Mabusari, Kecamatan Sejang, Kabupaten Magelang. Rasa video tutorial aplikasi Pak Bejo ini membantu kami dalam memahami penggunaan aplikasi Pak Bejo karena videonya sederhana dan dijelaskan keseluruhan dari awal hingga akhir. Noten Linda Matur Nuwun. Saya pemerintah Desa Susuan Kabupaten Mas Semarang menyampaikan bahwa video tutorial penggunaan aplikasi Pak Bejo ini mudah dan jelas membantu kami dalam menuntun penggunaan aplikasi Pak Bejo. Terima kasih. Pendapat saya selaku pemerintah Desa Pemilik Kecamatan Princeton, Kabupaten Temanggung, yaitu bahwa video tutorial aplikasi Pak Bejo ini mudah saya pahami dan terinci tahap-tahap penggunaannya. Dan saya langsung mengerti bagaimana penggunaan aplikasi Pak Bejo. Jadi video tutorial ini saya rasa mempermudah pemahaman saya. Dalam pemerintah Desa Kasiharjo, Kecamatan Kaleo di Kabupaten Rembang merasa terbantu dengan adanya video tutorial ini karena bisa lebih cepat pemahamannya dibanding dengan panduan teks yang ada sebelumnya. Semoga terus dikembangkan inovasi baru yang mempermudah. Terima kasih. Selanjutnya untuk tahap kegiatan ke-7 atau kegiatan terakhir, penulis melakukan evaluasi video tutorial penggunaan aplikasi Pak Bejo. Di dalam evaluasi video tutorial, penulis berkonsultasi kepada mentor dan kepala bagian pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah Biro Administrasi Pembangunan Daerah. Di dalam evaluasi, beliau memberikan masukan dan saran terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Untuk manfaat dari kegiatan evaluasi ini, yaitu sebagai langkah untuk mewujudkan kesesuaian dan persepsi antara pemerintah provinsi dan pemerintah desa dalam pelaporan bantuan keuangan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemerintah desa dalam pelaporan bantuan keuangan, dan dapat sebagai kendali untuk kegiatan dan pengembangan kegiatan selanjutnya terkait video tutorial aplikasi Pak Bejo. Untuk kesimpulan dari aktualisasi yang penulis lakukan, yaitu yang pertama, penulis dapat melaksanakan seluruh kegiatan aktualisasi dengan baik dan tepat waktu. Untuk kesimpulan yang kedua, yaitu output dari rangkaian kegiatan habituasi yang penulis lakukan adalah video tutorial penggunaan aplikasi Pak Bejo dapat diuji coba dan disosialisasikan secara baik meskipun dalam pelaksanaannya penulis menemukan hambatan. Hambatan dalam pelaksanaan yaitu di kala pandemi COVID-19 ini banyak jadwal bekerja dari rumah atau WFH yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan sehingga terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan di rumah dan melalui media sosial. Namun, hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik atas bantuan mentor dan rekan kerja. Untuk saran yang dari penulis, yaitu inovasi video tutorial bagi aplikasi Pak Bejo dapat terus dilanjutkan dan dikembangkan, bahkan dapat menjadi gagasan baru serta dapat diterapkan pada aplikasi-aplikasi lainnya sebagai upaya peningkatan efisiensi penerapan e-government di Provinsi Jawa Tengah, khususnya Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Demikian presentasi dari saya, Indah Dwi Oktasari, kelas D2 nomor absen 13. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.